Presiden Joko Widodo didampingi beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju meninjau beberapa lokasi bencana gempa bumi di Cianjur serta mengunjungi para pengungsi di tenda-tenda penampungan sementara. Lokasi-lokasi yang ditinjau adalah lokasi longsor Desa Mangunkerta, lokasi pengungsian Pamu Umpeuk, RSUD Sayang, dan SD Sukamaju 2 Gasol. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyatakan evakuasi terhadap para korban dan kebutuhan logistik saat ini menjadi perhatian utama pemerintah. Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat setelah 2 hari yang lalu hari Selasa dan juga ke sini. Saya ingin memastikan bahwa proses evakuasi berjalan dengan baik. Ini yang pertama, karena kita tahu di sini masih ada 39 yang belum ditemukan. Di satu titik saja, 39 yang belum ditemukan. Sehingga proses evakuasi menjadi prioritas saat ini. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga yang turut serta dalam rombongan menyatakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kemen PPPA akan terus memastikan para perempuan dan anak korban bencana terlindungi di lokasi pengungsian. Dengan pendampingan psikososial, nah ini kita lagi pemetaan di 17 titik. 17 titik yang ada, siapa berbuat apa dan di mana. Nah ini akan menjadi hasil rapat kita pada hari ini. Nah tadi juga bagaimana dukungan KIMSI, kemudian bagaimana dukungan teman-teman lembaga pemerhati perempuan dan anak. Tentunya kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Lebih lanjut, Menteri PPPA memastikan pendataan perempuan, anak, dan kelompok rentan dalam penanggulangan bencana dilaksanakan secara holistik yang dipimpin oleh Kepala Dinas PPKB P3A dan dibantu oleh lembaga swadaya masyarakat. Pemerintah sudah melihat secara langsung kondisi para korban di pengungsian dan rumah sakit. Pemetaan data terpilah perempuan dan anak penting dilakukan agar bantuan spesifik yang diberikan dapat diterima tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi korban. Adapun kebutuhan spesifik perempuan dan anak yang diberikan oleh Kemen PPPA antara lain 440 buah pembalut dan 70 paket Dignity Kits untuk korban perempuan yang berisi alat mandi, pakaian dalam, sarung, selimut, dan fluid sebagai alat penanda atau pemberi informasi jika mengalami atau melihat tindak kekerasan di sekeliling mereka. Sementara untuk korban anak, Kemen PPPA memberikan 160 paket kebutuhan spesifik anak. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK Muhadjir Effendi mendorong pemerintah daerah setempat untuk mengupayakan BPJS Kesehatan bagi korban bencana alam khususnya kelompok rentan. Hal tersebut dikarenakan masih ada korban gempa yang mengungsi di penampungan belum memiliki BPJS. Menko PMK juga mengingatkan anak-anak untuk melanjutkan pendidikan meskipun dalam situasi darurat bencana. Kaitannya dengan proses belajar bagi anak-anak korban, Muhadjir mendorong pemerintah daerah menyiapkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk anak-anak yang berada di pengungsian agar hak pendidikan mereka terpenuhi. Selain Menko PMK dan Menteri PPPA, beberapa menteri yang ikut mendampingi Presiden adalah Menteri Sosial Tri Risma Harini, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasri, dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional Suharyanto. Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak melaporkan.